Teknologi CGI maksa kayak gini kayaknya nggak layak banget deh buat ditonton oleh mata. Nah, coba. Kalau kayak gini kan enak buat dilihatnya. Kami nggak mau kalau aktor kami nanti mati dimakan harimau. Itu sih yang dikatakan oleh Bill Westenhofer, penasehat efek visual pada film Life of Pi. Dan ini juga salah satu alasan Ang Lee, sang sutradara film Life of Pi, memilih menggunakan efek visual atau CGI. Film Life of Pi merupakan sebuah film yang diangkat dari novel berjudul yang sama, buah karya Yann Martel yang bercerita tentang seorang pemuda terombang-ambing di tengah perahu kecil di tengah sebuah lautan. Dan pria ini bertemankan seekor harimau dengan segala fragmen menakjubkannya. Melakukan syuting dengan menggunakan harimau asli sudah pasti sangat tentu berbahaya bagi sang aktor. Life of Pi memanfaatkan jasa rumah produksi khusus efek visual bernama Rhythm and Hush untuk mengerjakan adegan-adegan kekakuan hubungan antara Richard Parker, si harimau, dengan Petal. Konsep ini juga ditiru oleh beberapa stasiun TV yang sering menayangkan sinetron azab yang CGI-nya malah terasa ngata kayak gini. Iya, pasti dari kalian mau bilang, Min, nggak bisa di-compare dong, dari segi budget aja udah beda, belum lagi deadline, komputer yang digunakan, SDM, dan juga lain-lainnya. Bener-bener, Mintek juga setuju, dimana sebuah film yang direkam dengan ritme 24 fps atau frame per second ini, artinya dalam 1 detik ada 4 gambar yang harus diedit, dianimasikan, disusun sehingga jadi satu harmoni gerak, dan itu butuh keseriusan, ketelatenan, pengalaman, deadline yang cukup, dan tentunya ya bayarannya nggak sedikit. Emangnya bisa semahal apa sih teknologi CGI yang bagus dan layak ditonton itu? Selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Terima kasih buat kamu semua yang udah setia mantengin YouTube kita, dan jangan lupa bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk bisa dapat informasi menarik kayak gini. Like dulu videonya, baru deh kita lanjut nonton videonya. CGI, BTW udah pada tahu belum kepanjangan dari CGI itu sendiri? CGI merupakan singkatan dari Computer Generated Imagery, dan penggunaan CGI ini telah merentang cukup lama dalam dunia perfilman. 2 film yang jadi patokan awal penggunaan CGI ialah Westworld dan Future World. Westworld merupakan film buatan tahun 1973 yang pertama kali memanfaatkan animasi 2 dimensi bagi film itu. Sementara Future World, film yang dibuat pada 1976, tercatat sebagai film yang pertama kali menggunakan efek 3D. Di film itu, Ed Catmull dan Fred Park dari University of Utah sukses menciptakan tangan dan wajah palsu. Dalam buku berjudul Advanced Renderment, Creating CGI for Motion Picture yang ditulis oleh Anthony E. Apokada, setidaknya ada 2 film lain yang menjadi tonggak signifikan penggunaan efek visual komputer pada dunia perfilman. Film itu antara lain Tyrant, film besutan studio Disney pada 1982, dan The Last Starfighter, film bikinan Universal Studio pada tahun 1984. Sayangnya, kedua film itu gagal di pasaran. Kisah sukses penggunaan efek visual komputer akhirnya datang di 1989 dengan kemunculan The Abyss. Sebuah film garapan James Cameron itu sukses memboyong Oscar pada kategori Best Visual Effect. Efek visual di film itu dikerjakan oleh rumah produksi efek visual bernama Industrial Light and Magic. Dalam dunia film, Industrial Light and Magic memiliki jejak yang cukup memukau untuk menggarap efek visual. Efek visual pada judul-judul film seperti A Star Wars Story, Captain America Civil War, The Martian, and The Revenant. Ya, semua film ini digarap oleh perusahaan tersebut. Salah satu film lain yang menjadi titik penting penggapaian CGI dalam dunia film ialah sebuah film animasi berjudul Toy Story yang dirilis 1995. Toy Story merupakan film animasi berkekuatan CGI berdurasi utuh atau full length pertama di dunia. Jadi CGI ini udah umum digunakan pada dunia perfilman, dan kualitasnya menentukan bagus atau tidak film tersebut. Nah, kalau kita lihat urusan budget, Indonesia masih kalah jauh dibandingkan film-film luar. Apalagi kalau kita ngomong soal CGI dari Marvel Comics. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan superhero asal Indonesia, seperti sebut aja Satria Dewa Gatot-Kaca. Film asli buatan Indonesia ini memiliki beberapa kekurangan dalam aspek-aspek tertentu, terutama pada jalinan cerita yang terlalu buru-buru, serta adegan aksi dan CGI yang kata mereka tidak semegah seperti apa yang dijanjikan pada media promosinya. Terus kira-kira kenapa ya
teknologi CGI bisa semahal ini? CGI punya andil menentukan wajah sebuah film. Tapi, ini bukan sesuatu teknologi yang murah, tapi bisa diandalkan terutama dalam pembuatan film animasi. Eksekutif Sony Pictures, Penny Fickelman, mengatakan dibutuhkan 400 pekerja visual yang bekerja selama 4 tahun untuk membawa film 2 dimensi ke bioskop. Sedangkan dengan CGI hanya membutuhkan setengah hari dari angka itu dan hanya membutuhkan 3 tahun untuk membuat film yang memanfaatkan komputer. Hasilnya, film digital membutuhkan biaya sebesar 80 juta US dollar dibandingkan dengan film animasi tradisional yang membutuhkan 150 juta US dollar untuk membuat film tersebut. 2 poin yang membuat CGI mahal ialah biaya dari para pekerja efek visual. Untuk membuat efek visual komputer yang memukau, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Lamanya produksi dan jumlah pekerja efek visual sehingga membutuhkan biaya yang semakin membengkak. Mengutip dari pemberitaan Forbes, sebuah film dengan 150 hingga 250 efek visual dengan satu efek visualnya berdurasi 5 detik. Per satu efek membutuhkan biaya antara 70.000 US dollar hingga 100.000 US dollar. Film Hollywood berjudul Pirates of the Caribbean at World End menghabiskan uang senilai 1 juta US dollar per menit untuk membiayai efek visual komputernya. Dave Kelton, penasehat animasi Weta Digital, sebuah rumah produksi efek visual, dalam sebuah wawancara dengan Gizmodo mengungkapkan bahwa dibutuhkan teknologi raksasa untuk membuat efek CGI. Sekitar 10 tahun yang lalu dalam film Return of King, Weta dalam memproses efek CGI-nya membutuhkan sekitar 2.300 CPU atau Central Processing Unit dan RAM bertenaga 5 TB untuk memproses efek CGI The Illusion of Smoke. Kami mengandalkan 50.000 CPU dan RAM 170 TB. Kekuatan CPU dan RAM tersebut setara dengan gabungan 30.000 laptop standar nih. Luar biasa bukan? Kalau merujuk pada Bosman di 1997, James Cameron membutuhkan prosesor CGI sebanyak 350 keping, 200 keping prosesor DEC Alpha, serta media penyimpanan sebesar 5 TB untuk memproses efek CGI di film yang ia garap. Kalau di Indonesia sendiri, apalagi nih? Film dari artis-artis yang sering memaksakan konsep fantasinya, tapi di lain sisi ini nggak sebanding dengan budget yang dikeluarkan, ataupun bisa jadi kebiasaan kejar tayang, sehingga teknologi dari CGI ini terlihat maksa dan seadanya. Contohnya yang paling terkenal dan terasa mungkin Asyapman, ataupun ada Avatar The Movie dari NRN Movies. Padahal efek visual yang mahal ini sebenarnya bisa sih diakali dengan naskah yang baik. Contohnya ada pada serial-serial Marvel yang dulu sering diputar di Netflix. Contohnya Daredevil dan Jessica Jones. Padahal efek visual yang biasanya menjadi ciri khas dari film-film superhero bakal nggak banyak kamu temukan di film ini. Tetapi film ini tetap punya hasil yang terbaik dan memuaskan. Alasannya karena mereka mengakalinya dengan cara lain, yaitu mereka memperkuat naskah sehingga bisa menciptakan sebuah alur cerita yang begitu dalam, penokohan setiap karakter yang mumpuni, serta konflik antar tokoh yang begitu menegangkan dari menit pertama sampai terakhir. Yakin kok industri perfilman di Indonesia nantinya bisa bersaing di dunia luar, terutama dari teknologi CGI-nya yang bisa memuaskan mata tanpa kita kepikiran, loh kok ininya gitu ya? Loh kok itunya gitu ya? Nggak akan ada lagi seperti itu di perfilman Indonesia karena kualitas CGI-nya yang yakin akan bersaing dengan dunia luar. Oke, sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua like, subscribe channel Anak Teknik Indonesia, dan coba tinggalkan komennya untuk bisa kita absen di video selanjutnya. Sampai jumpa, see you.